Halo Geonotes, selamat datang di Geonusa, tempat kita mengupas tuntas peta kekuatan dunia. Di tengah-tengah persaingan yang memanas antara blok-blok kekuatan, banyak negara merasa tertekan untuk memilih pihak. Namun, ada satu negara yang berdiri kokoh di tengah badai ini, Indonesia. Dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi yang terus tumbuh, Indonesia memilih jalan yang berbeda. Negara kita berpegang teguh pada sebuah filosofi unik yang dikenal sebagai politik luar negeri bebas aktif. Kenapa kita tidak memihak siapapun? Dan bagaimana strategi ini justru menjadi kekuatan terbesar kita di panggung dunia? Hari ini, kita akan bedah tuntas misteri di balik diplomasi Indonesia. Prinsip bebas aktif bukan sekadar slogan, melainkan sebuah strategi yang lahir dari rahim sejarah yang pahit. Pada awal kemerdekaan, Indonesia berada di persimpangan jalan perang dingin yang memisahkan dunia menjadi dua kutub. Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dikendalikan Uni Soviet. Para pendiri bangsa kita, terutama Muhammad Hatta, menyadari bahwa jika Indonesia memihak salah satu blok, kita akan kehilangan kedaulatan dan menjadi alat dalam pertarungan mereka. Oleh karena itu, prinsip ini dirumuskan. Bebas artinya tidak memihak blok kekuatan manapun. Dan aktif artinya Indonesia harus berperan proaktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Ini adalah fondasi dari semua kebijakan luar negeri kita. Sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Segmen 3. Konferensi Asia Afrika dan Solidaritas Global Selatan penerapan pertama. Dan paling monumental dari prinsip bebas aktif adalah melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Dengan karisma dan kepemimpinan yang kuat, Indonesia berhasil mengumpulkan para pemimpin dari negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika. Tujuan konferensi ini adalah untuk menolak imperialisme, kolonialisme, dan dominasi kekuatan besar. Konferensi ini menjadi cikal bakal dari gerakan non-blok, sebuah aliansi yang mewakili aspirasi negara-negara global selatan untuk memiliki suara di panggung dunia. Gerakan ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya pasif dalam menolak aliansi, tetapi juga proaktif dalam membangun aliansi kita sendiri. Saat ini, persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah tantangan geopolitik terbesar. AS ingin menghentikan dominasi Tiongkok, sementara Tiongkok ingin membangun tatanan dunia yang multipolar. Di tengah ketegangan ini, Indonesia, dengan strategi bebas aktifnya, menolak untuk menjadi alat bagi salah satu pihak. Sebaliknya, kita memposisikan diri sebagai jembatan yang menghubungkan kedua raksasa ini. Kita menjalin hubungan baik dengan Washington dan Beijing, menerima investasi dari keduanya, dan mendorong dialog daripada konfrontasi. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menjaga stabilitas di kawasan dan melindungi kepentingan nasional kita. Salah satu contoh nyata dari strategi ini adalah di Laut Cina Selatan. Meskipun Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah laut ini, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih. Namun, kita memiliki kepentingan di perairan Natuna. Indonesia menanggapi klaim Tiongkok dengan memperkuat kehadiran militer dan patroli di Natuna, tetapi juga melalui jalur diplomasi yang damai. Kita mengajak semua pihak untuk menahan diri dan bekerja sama, alih-alih saling mengancam. Pendekatan ganda ini, yang menggabungkan ketegasan dan dialog, adalah ciri khas dari politik luar negeri bebas aktif. Ekonomi adalah senjata terbesar Indonesia. Sebagai negara dengan PDB terbesar di ASEAN, kita memiliki daya tawar yang signifikan. Kita menggunakan daya tawar ini untuk menarik investasi dari Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Dengan menjalin kemitraan ekonomi dengan semua pihak, kita memastikan bahwa tidak ada satu negara pun yang memiliki pengaruh berlebihan terhadap kita.
Ini adalah diplomasi ekonomi bebas aktif yang cerdas, yang memungkinkan kita untuk memajukan kepentingan nasional tanpa harus mengorbankan kedaulatan. Peran dalam isu-isu global Indonesia tidak hanya aktif dalam isu-isu regional. Kita juga memainkan peran penting dalam isu-isu global. Sebagai Presiden G20 pada tahun 2022, Indonesia berhasil menjadi mediator antara Barat dan Rusia di tengah perang Ukraina. Kita juga terus menyuarakan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina. Ini adalah bukti bahwa prinsip bebas aktif memungkinkan kita untuk menjadi pemain global yang relevan, bahkan ketika kita tidak memiliki kekuatan militer yang sebanding dengan Amerika Serikat atau Tiongkok. Strategi bebas aktif memberikan banyak keuntungan. Pertama, kita terhindar dari keterlibatan dalam konflik yang tidak menguntungkan. Kedua, kita bisa mendapatkan investasi dan teknologi dari semua pihak yang mempercepat pembangunan nasional kita. Ketiga, kita dihormati sebagai negara yang independen dan rasional. Dengan tidak memihak siapapun, kita bisa menjadi kekuatan yang dipercaya untuk menjembatani perbedaan. Tantangan dari kekuatan besar. Tentu saja, strategi ini tidak mudah. Kekuatan-kekuatan besar sering kali berusaha untuk menekan Indonesia agar memilih pihak. Mereka mungkin menawarkan bantuan dengan syarat atau mengancam dengan sanksi. Namun, Indonesia harus teguh pada pendiriannya. Tantangan terbesar adalah bagaimana tetap relevan di mata kedua belah pihak tanpa harus mengorbankan prinsip kita. Kita harus menjaga keseimbangan yang sangat halus, dan itu membutuhkan kecerdasan diplomasi yang luar biasa. Segmen 10. Tantangan internal tantangan juga datang dari dalam. Isu-isu politik internal, seperti polarisasi masyarakat, dapat mengancam konsensus nasional tentang kebijakan luar negeri. Jika kita tidak bersatu di dalam, kita tidak akan bisa efektif di luar. Stabilitas politik dan kesatuan nasional adalah kunci untuk menjaga keberhasilan strategi bebas aktif. Tanpa fondasi yang kuat di dalam negeri, diplomasi kita akan rapuh. Kasus di Laut Natuna menjadi ujian nyata bagi strategi bebas aktif. Meskipun Indonesia tidak memiliki klaim di sana, Tiongkok mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari 9 garis putus-putus mereka. Indonesia menanggapinya dengan memperkuat kehadiran militer dan patroli, tetapi juga melalui dialog. Kita menunjukkan bahwa kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan, tetapi jalur diplomasi harus selalu terbuka. Ini adalah contoh konkret dari prinsip bebas aktif yang diterapkan di lapangan. Tiongkok dan Rusia telah mengundang Indonesia untuk bergabung dengan aliansi BRICS. Ajakan ini adalah pengakuan atas kekuatan ekonomi dan politik Indonesia. Namun, Indonesia menolak ajakan itu, setidaknya untuk saat ini. Ini adalah bukti nyata dari prinsip bebas aktif kita. Kita ingin tetap menjalin hubungan baik dengan semua pihak, tetapi tidak ingin terikat pada sebuah blok yang bisa membatasi kemandirian kita. Indonesia tidak hanya berjuang sendirian. Kita adalah bagian dari ASEAN, sebuah aliansi yang juga mempraktikkan konsep penyeimbang. Melalui ASEAN, Indonesia dapat memperkuat suaranya di panggung global. ASEAN menjadi platform bagi negara-negara di kawasan untuk berdialog dan menyelesaikan masalah secara damai. Kekuatan ASEAN adalah kekuatan Indonesia, dan sebaliknya. Bagian 4. Kesimpulan dan pertanyaan penutup Indonesia adalah contoh nyata bagaimana sebuah negara bisa menjadi pemain global tanpa harus menjadi kekuatan militer yang dominan. Dengan diplomasi yang cerdas, prinsip yang teguh, dan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh, kita mampu menavigasi badai geopolitik. Di dunia yang semakin terfragmentasi, peran Indonesia akan semakin penting. Dengan tidak memihak pada siapapun, kita bisa menjadi suara rasional di tengah ketidakpastian. Kita bisa menjadi jembatan yang menghubungkan blok-blok yang bersaing. Pada akhirnya, politik luar negeri bebas aktif bukan hanya sebuah slogan. Ini adalah sebuah filosofi yang pragmatis dan efektif.
Ini memungkinkan kita untuk menjaga kedaulatan, memajukan kepentingan nasional, dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Di dunia yang semakin dipenuhi dengan konflik, diplomasi adalah senjata terkuat. Indonesia membuktikan bahwa dengan dialog dan kerjasama, kita bisa menyelesaikan masalah tanpa harus menggunakan kekerasan. Kepemimpinan Indonesia di G20 pada 2022 adalah contoh sempurna. Kita berhasil menjadi mediator antara Rusia dan Barat di tengah perang Ukraina. Ini adalah bukti bahwa prinsip bebas aktif memungkinkan kita untuk menjadi pemain global yang relevan. Indonesia bisa fokus pada pembangunan dalam negeri. Kita bisa menjalin kemitraan dengan semua negara untuk mencapai kemakmuran. Ini adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Anak muda Indonesia memiliki peran penting dalam melanjutkan strategi bebas aktif ini. Mereka harus memahami sejarah dan prinsip kita dan berpartisipasi dalam diplomasi. Kekuatan dalam persatuan kekuatan terbesar Indonesia adalah persatuan kita. Jika kita bersatu di dalam, tidak ada tekanan dari luar yang bisa mengancam kita. Indonesia sebagai harapan dunia. Di tengah kekacauan global, Indonesia bisa menjadi harapan bagi negara-negara lain. Kita membuktikan bahwa ada jalan lain selain memilih pihak. Kekuatan lunak Indonesia memiliki kekuatan lunak yang besar. Budaya, pariwisata, dan toleransi adalah alat diplomasi yang efektif. Kita bisa mempromosikan perdamaian melalui budaya, ekonomi sebagai alat diplomasi. Kita menggunakan ekonomi sebagai alat diplomasi. Kita tidak memihak siapapun, tetapi kita menjalin kemitraan dengan semua pihak. Ini adalah cara kita untuk menjaga kemandirian. Pada akhirnya, politik luar negeri bebas aktif adalah strategi yang paling efektif untuk Indonesia. Ini memungkinkan kita untuk bertahan di tengah badai geopolitik dan menjadi pemain global yang penting. Kita telah melihat bagaimana Indonesia menavigasi badai geopolitik. Pertanyaannya, apakah prinsip bebas aktif akan tetap relevan di masa depan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.